Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Menemani saudara dalam menjalani kehidupan di hari ini, maka perkenankan kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang saat ini, dalam episode saat ini, diambilkan dari kitab Amos, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya, dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan ayat 4 dan 5. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita dalam episode kali ini adalah hindari dendam. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah hindari dendam. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita punya perasaan dendam kepada seseorang? Atau kita melihat orang lain punya dendam terhadap sesamanya? Ketika kita sedang punya pengalaman yang tidak menyenangkan oleh tindakan orang lain, kita ingin membalas apa yang buruk itu kepada dia yang juga berbuat buruk kepada kita. Demikian juga orang yang punya rasa dendam itu cenderung akan mencoba mencari jalan bagaimana perasaannya, bagaimana dendamnya itu kemudian bisa dibalaskan kepada orang yang menyakiti dan melukai dia. Dan akibat dari dendam, manusia kemudian seringkali melakukan tindakan yang tidak masuk akal, bahkan tindakan yang cenderung kejam. Dan hal itulah yang kemudian terjadi pada bacaan kita di saat ini, bahwa itu juga dilakukan oleh bangsa Moab kepada orang-orang Edom. Mereka punya dendam yang begitu membaranya terhadap orang-orang Edom, sehingga kemudian mereka membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Sebuah tindakan yang sangat tidak menghargai musuhnya. Dan dari sekian banyak dosa yang dilakukan oleh bangsa Moab kepada Tuhan, dendam adalah tindakan yang paling merusak sikap hidup bangsa itu. Tuhan membenci sikap dendam. Tuhan meminta pertanggungjawaban orang Moab atas segala sesuatu yang buruk yang telah dilakukannya. Karena dia, Tuhan, adalah sosok yang berdaulat. Dan kemudian kita beralih ke bacaan kita di ayat 4 dan 5. Kita melihat bahwa dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, tindakan mereka bertolak belakang dengan apa yang menjadi jati diri sebagai bangsa pilihan Allah. Tindakan bangsa Yehuda bukanlah tindakan yang memiliki Allah di dalam kehidupan mereka. Tindakan bangsa Yehuda adalah tindakan yang seperti bangsa yang tidak pernah mengenal Allah dan menyembah Allah lain. Mereka bahkan berani menolak hukum Tuhan
mengkhianati hukum Tuhan dan Tuhan murka atas tindakan mereka, maka kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman kepada seluruh kerajaan Yehuda yang dimulai dari dalam istana di Yerusalem. Berita penghukuman kepada Yehuda ini mengandung dua sisi. Yang pertama, bahwa Allah menunjukkan keadilannya, bahwa Allah tidak memilih-milih, tetapi siapapun yang berbuat jahat akan mendapatkan hukuman. Siapapun yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah akan dihukum. Tetapi di sisi lain, sebagai umat pilihan Allah, ketika bangsa ini dihukum, berarti Allah ingin bahwa bangsa Yehuda itu hidup benar di hadapannya. Di sisi lain, apa yang diungkapkan oleh Amos ini menjadi sebuah hal yang menarik, karena ketika itu ada permusuhan antara Israel dengan bangsa Yehuda. Ketika dua ini berkonflik dan ketika satu mengalami kemalangan, secara logika kita yang lawannya akan bersorak-sorai, bergembira, bersuka cita, karena mereka merasa bahwa bangsa itu layak untuk dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan kita saat ini, apa tuh yang bisa kita petik dari kehidupan kita? Yang pertama adalah bahwa Allah itu tidak menghendaki kita itu menyimpan dendam terhadap orang lain. Yang kedua, Allah tidak ingin ada Allah lain yang menggantikan peran Allah kita di dalam kehidupan kita. Dengan menyimpan dendam, sebenarnya kita sedang menolak karya Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya dendam, sebenarnya Allah sedang kita pinggirkan dan kita ganti dengan ego kita, dengan segala sesuatu rancangan yang buruk yang hendak kita lakukan terhadap diri orang lain. Kita memposisikan ilah lain itu sebagai Allah kita yang menggantikan peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini kita juga hidup dalam era yang modern. Era modern ini banyak hal-hal lain yang bisa terjadi yang kemudian mampu menggantikan peran Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama adalah adanya uang, kemudian pekerjaan, kekuasaan. Hal-hal tersebut bisa membuat kita kemudian berpaling dari Allah. Dan saat ini firman Tuhan mengajak kita semuanya untuk waspada, supaya jangan sampai ketika kita dikuasai oleh dendam, membuat hidup kita kemudian terjerumus pada hal yang buruk, membuat kita tidak lagi memberikan Allah bagian untuk menuntun kehidupan kita. Ketika kita dikuasai dengan dendam, sebenarnya itu membuat kita ini sedikit demi sedikit mengalami kehancuran. Supaya kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara-saudaraku semua, mari bersama kita baca firman Tuhan. Kita renungkan, kita hayati, kita resapi, supaya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan kemudian berdampak menuntun kita dalam keseharian kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu saat ini boleh kami terima saat ini, yang mengajak kami semuanya untuk tidak mendendam. Ketika saat ini kami mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan karena berbagai macam perlakuan buruk orang terhadap diri kami, mampukan kami untuk tidak membalasnya. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan adalah sosok hakim yang adil, yang tidak akan membuat meninggalkan kami dalam penderitaan terus-menerus ketika kami dizolimi, ketika kami ditekan tindakan-tindakan dari orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kami. Tuhan, kami yakin Engkau berdaulat penuh terhadap diri kami, maka biarkanlah kedaulatan Allah itu yang memimpin hidup kami, sehingga hidup kami tidak dikuasai oleh dendam.
Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya mampu menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.